Kalau nerima obat, terus dikasih penjelasan gamblang, pasti senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Video saya yang ke-29 ini akan membahas tentang persyaratan kefarmasian yang merupakan salah satu dari persyaratan puskesmas, yaitu persyaratan yang ke-6. Persyaratan kefarmasian berupa ruang farmasi. Ruang farmasi merupakan unit pelayanan puskesmas, tempat penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus memenuhi kriteria ketenagaan, bangunan, prasarana, perlengkapan dan peralatan, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi 2 standar. Standar yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai. Dan standar kedua, pelayanan farmasi klinik. Jadi ada 2 standar ya. Sekarang kita akan bahas yang pertama, pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai meliputi 8 langkah yang terdiri atas perencanaan kebutuhan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, pencatatan pelaporan, pengarsipan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan. Sobat sehat, kita akan bahas pemahaman pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai ini satu persatu ya. Kita awali dengan perencanaan kebutuhan. Perencanaan kebutuhan merupakan perencanaan proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Kemudian yang berikutnya adalah permintaan. Permintaan sesuai dengan perencanaan kebutuhan yang dibuat kemudian diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah setempat. Berikutnya adalah penerimaan. Penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan dalam penerimaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dari instalasi farmasi kabupaten kota atau hasil pengadaan puskesmas secara mandiri sesuai dengan permintaan yang telah diajukan. Kemudian penyimpanan. Penyimpanan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap sediaan farmasi yang diterima agar aman atau tidak hilang, terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia, dan mutunya tetap terjamin sesuai dengan persyaratan yang diterapkan. Berikutnya pendistribusian. Pendistribusian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai merupakan kegiatan pengeluaran dan penyerahan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan subunit atau satelit farmasi puskesmas dan jaringannya. Berikutnya pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang tidak dapat digunakan harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan perintah penarikan oleh BPOM yang disebut dengan mandatory recall atau berdasarkan inisiasi sukarela
oleh pemilik izin edar atau voluntary recall dengan tetap memberikan laporan kepada Kepala BPOM. Penarikan bahan media habis pakai dilakukan terhadap produk yang izin edarnya dicabut oleh Menteri. Selanjutnya pengendalian. Pengendalian sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar. Berikutnya administrasi dan pencatatan pelaporan serta pengarsipan. Administrasi meliputi pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan, dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Pemantauan dan evaluasi pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai dilakukan secara periodik. Setiap kegiatan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai harus dilaksanakan sesuai standar peraturan operasional. Standar peraturan operasional atau SPO ditetapkan oleh Kepala Puskesmas. SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Dan contoh standar prosedur operasional bisa dilihat dalam lampiran Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Silakan Sobat Sehat untuk membuka kembali. Standar yang kedua dari pelayanan farmasi di puskesmas adalah pelayanan farmasi klinik. Ini merupakan standar yang sangat menarik. Pelayanan farmasi klinik ternyata meliputi 7 langkah, yaitu pengkajian resep, penyerahan obat dan pemberian informasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, ronde atau visite pasien khusus untuk puskesmas rawat inap, pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan evaluasi penggunaan obat. Sobat Sehat, yuk kita bahas satu persatu pemahaman dari pelayanan farmasi klinik. Pertama, pengkajian resep, penyerahan obat, dan pemberian informasi obat. Kegiatan pengkajian resep dimulai dari seleksi persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan klinis baik dari pasien rawat inap maupun rawat jalan. Kegiatan penyerahan atau dispensing dan pemberian informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dimulai dari tahap menyiapkan atau meracik obat, memberikan label atau etiket, menyerahkan sediaan farmasi dengan informasi yang memadai disertai pendokumentasian. Selanjutnya, pelayanan informasi obat atau PIO. Ini merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas, dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya, dan pasien. Selanjutnya, konseling merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. Pasien rawat jalan
dan rawat inap serta keluarga pasien. Berikutnya, ronde atau visite pasien ini khusus untuk puskesmas rawat inap. Merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan secara mandiri atau bersama tim profesi kesehatan lainnya. Terdiri dari dokter, perawat, ahli gizi, dan lain-lain. Berikutnya, pemantauan dan pelaporan efek samping obat. Merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Selanjutnya, pemantauan terapi obat dan merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapat terapi obat yang efektif, terjangkau, dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Kemudian, evaluasi penggunaan obat. Ini merupakan kegiatan untuk mengevaluasi penggunaan obat secara terstruktur dan berkesinambungan untuk menjamin obat yang digunakan sesuai indikasi, efektif, aman, dan terjangkau atau rasional. Setiap kegiatan pelayanan farmasi klinik harus dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional. Standar prosedur operasional atau SPO ditetapkan oleh kepala puskesmas. SPO tersebut diletakkan di tempat yang mudah dilihat. Dan contoh SPO ini bisa dilihat pada lampiran Permenkes RI nomor 74 tahun 2016. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya kefarmasian. Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas harus didukung oleh pertama, ketersediaan sumber daya kefarmasian, meliputi sumber daya manusia dan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas minimal harus dilaksanakan oleh 1 orang tenaga apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian atau TTK sesuai kebutuhan. Kemudian, sarana dan prasarana. Sarana tidak harus berwujud ruang tersendiri yang berfungsi sebagai ruang penerimaan pasien, ruang pelayanan resep, dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas, lalu ruang penyerahan obat, ruang konseling, ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai, serta ruang arsip. Kemudian pengorganisasian yang berorientasi pada keselamatan pasien dan pengorganisasian harus menghambatkan uraian tugas, fungsi, dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan puskesmas. Standar prosedur operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sumber dayanya ada 3 tadi ya. Sumber daya manusia, kemudian sarana, prasarana, serta SOP. Setiap apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di puskesmas wajib mengikuti standar pelayanan kefarmasian. Sobat sehat, sekarang kita bahas topik yang berikutnya, yaitu pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan untuk mencegah terjadinya masalah terkait obat atau mencegah terjadinya kesalahan pengobatan atau kesalahan medikasi atau medication error yang bertujuan untuk keselamatan pasien atau patient safety. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas,
harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian meliputi monitoring dan evaluasi. Sobat sehat, ternyata persyaratan pelayanan kefarmasian sangat memperhatikan keselamatan pasien, sehingga harus dipenuhi secara bertahap dan berkesinambungan. Penjelasan secara rinci akan dibahas pada video yang lain. Dan Sobat Sehat bisa melihat pada Permenkes RI nomor 74 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di puskesmas. Gitu dulu ya diskusi kita. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.